Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Mungkin terlalu berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat sahabat. Halo semua, tetaplah kuat sahabat. Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai pengangguran ya. Apalagi di tengah COVID saat ini, begitu banyak pengangguran yang bertambah di negara kita, bahkan mungkin di negara lain. Nah, jadi buat teman-teman, silakan disaksikan video saya ini, tonton ya. Nah, kemudian saya juga mau memberikan informasi ya. Nah, buat kalian yang ingin menambah referensi pengetahuan ya, baik pelajaran IPA, IPS ya, ataupun olahraga, bahkan bahasa asing seperti Mandarin ataupun English. Nah, kalian bisa kepoin di channel YouTube-nya Dharma Yuda Home Learning Program. Oke, nah di samping ini Dharma Yuda Home Learning Program ya. Kalian boleh kepoin di situ, lihat playlistnya. Di situ begitu banyak video-video pembelajaran yang akan membantu kalian untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran kalian selama masa pandemi ini. Oke semua, nah dan jangan lupa lagi kalian subscribe channel ini ya, dukung terus channel ini agar menjadi konten pembelajar ilmu ekonomi terbaik pastinya, oke? Karena subscribe itu bayar, oke? Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis, di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310.000 orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Oke, nah setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai ketenaga kerjaan, kemudian sistem upah, kebijakan upah di Indonesia. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai pengangguran. Nah tadi ada video singkat mengenai pengangguran ya, dari informasi berita ya yang kalian lihat. Nah jadi supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan di sini pengertian pengangguran, kemudian jenis pengangguran ya, kemudian cara mengatasinya. Nah jadi biar lebih paham, langsung kepoin video ini. Tapi sebelum kalian kepoin, di subscribe dulu channelnya, oke? Langsung kita mulai saja, yuk. Nah, pengertian pengangguran, oke? Menurut N. Gregory Mankiw, ya, Mankiw. Nah, dia mengatakan pengangguran itu adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Nah, itulah pengangguran, ya kan? Seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Nah, kalau bucin ya beda lagi ya. Kalau bucin itu seseorang yang tergolong sudah dewasa, ingin mendapatkan pasangan tapi tidak mendapatkannya. Itulah bucin, ya kan? Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita discuss informasi. Tak apa yang dibilang Mr. Rian ini.
Nah, jenis-jenis pengangguran. Oke. Nah, jenis-jenis pengangguran ini dibagi atas beberapa pembagiannya. Yang pertama menurut lama waktu bekerja. Nah, menurut lama waktu bekerja, yang pertama adalah pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung ini ya merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Saya ulangin ya, pengangguran terselubung itu merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Nah, misalkan seorang petani yang menggarap sawahnya sebenarnya cukup dikerjakan oleh dia sendiri begitu. Tetapi karena anaknya tidak mempunyai pekerjaan, maka anaknya ikut menggarap sawah juga. Jadi di situ anaknya masuk ke dalam pengangguran terselubung. Nah, itu dia. Atau disguised employment ya namanya ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Selanjutnya pengangguran terbuka atau open unemployment. Nah, di mana pengangguran terbuka ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Ya, artinya dia malas, bisa dikatakan dia malas atau tidak ada lowongan pekerjaan kan gitu kan. Nah, jadi bisa saja mungkin karena dia malas, tidak ada lapangan pekerjaan, atau misalkan lapangan pekerjaan ada tapi tidak sesuai dengan skill atau pendidikan yang dia kerjakan gitu. Nah, atau tidak sesuai dengan keterampilan dia gitu. Maka secara otomatis dia akan menjadi pengangguran terbuka. Nah, itu dia. Tapi paling parah ini yang malas ya. Nah, tapi bisa jadi dia malas, mister. Tapi orang tuanya udah kaya raya, ya sudahlah, apa boleh buat, tetap aja dia akan makan kan gitu. Nah, kalau kayak saya ini ya nggak akan mungkin bisa makan kalau malas kan gitu. Selanjutnya, setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini ya. Jadi pengangguran setengah menganggur ini adalah mereka yang bekerja kurang dari jam normal atau kurang dari 35 jam per minggunya. Itu dia. Oke? Itu dikatakan dengan pengangguran setengah menganggur. Nah, ada juga nanti setengah pengangguran tidak kentara namanya ya. Nah, jadi kalau yang dia kurang dari 35 jam per minggu dikatakan dengan setengah menganggur kentara. Jadi kalau dia setengah pengangguran tidak kentara, yaitu pengangguran terselubung, yaitu mereka yang produktivitas kerjanya rendah dan pendapatannya juga rendah. Nah, inilah pembagian pengangguran menurut lama waktu bekerja. Nah, yang berikutnya menurut terjadinya atau penyebab terjadinya ya. Jadi pengangguran menurut penyebab terjadinya. Nah, oke, yang pertama itu adalah ada namanya pengangguran struktural. Nah, di mana N. Gregory Mankiw ini ya dalam bukunya Macroeconomic dia menyatakan pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Nah, itu dia ya. Oke, nah di mana penawar tenaga kerja ini lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Itu dia, makanya terjadi kekakuan upah karena lebih besar penawaran tenaga kerja daripada permintaannya. Artinya lebih banyak angkatan kerjanya, lebih banyak orang yang mau melamar kerja daripada perusahaan yang akan menerima pekerja. Nah, sehingga ya terjadi kekakuan upah. Kan itu dia. Ya. Dan terjadi juga penjatahan pekerja karena terbatas jumlah karyawan yang akan diterima oleh perusahaan saking banyaknya penawaran tenaga kerja. Itu dia pengangguran struktural. Nah, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Mari kita lanjut cek. Oke. Yang kedua itu adalah pengangguran friksional. Nah, Mankiw juga menyatakan dalam bukunya Macroeconomic, dia menyatakan pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Saya ulangin ya, pengangguran disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Nah, waktu artinya di sini ya terjadi kesenjangan di sini. Kesenjangan apa? Kesenjangan informasi, kan itu. Kesenjangan informasi antara si pemberi kerja dan si pencari kerja. Kemudian mungkin letak geografisnya terlalu jauh atau nggak sesuai dengan si pencari kerja. Kemudian lamanya waktu perekrutan. Kadang kan gini kan, kita udah kita buat lamaran nih kan. Nah, sebulan lagi baru diproses. Udah 2 bulan lagi baru dipanggil karena memenuhi syarat kan. Nah, kemudian bulan berikutnya baru mulai dites. Artinya kan memakan waktu sampai 5 bulan jadinya, kelamaan kan gitu dia. Nah, itu maksudnya waktu perekrutannya lama ya. Jadi kesenjangan pengangguran friksional ini terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara si pemberi kerja dengan si pelamar kerja. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin letak geografisnya yang mempengaruhinya sehingga si tenaga kerja atau si pelamar kerja itu ya jadi menganggur gitu, terlalu jauh gitu. Contoh misalkan saya accounting kan,
ternyata di Papua butuh banyak jurusan akuntansi, ternyata kan terlalu jauh saya dari Riau ke Papua sana gitu. Nah, belum tentu juga diterima kan gitu. Kemudian waktu perekrutan terlalu lama seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ya, banyak kali tahap-tahapnya gitu sehingga membuang waktu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat cek. Yang ketiga itu adalah pengangguran musiman. Nah, ini udah jelas ya dari gambarnya, udah tahu kita ya. Nah, pengangguran musiman ini ya menurut Sadono Sukirno, dia menyatakan pengangguran musiman adalah pengangguran yang merupakan pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Nah, jadi pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Nah, misalnya para petani pada saat musim tanam mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat musim kemarau tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kalau di Riau nggak ada padi ya, yang ada itu sawit. Nah, jadi misalkan pada saat musim pemupukan itu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak kalau sawitnya berhektar-hektar kan gitu. Nah, sama halnya juga ketika masa panen itu akan membutuhkan karyawan yang banyak untuk memanen sawitnya. Tetapi ketika masa panen habis ya mau tidak mau ya harus menganggur karyawannya, pekerjaan tersebut. Nah, itu dia. Itu namanya pengangguran musiman ya. Jadi kita contohkan tadi petani, karena di Riau tidak ada padi, maka kita ambil sawit. Oke. Mari kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Mari kita lihat cek. Nah, yang keempat adalah pengangguran teknologi. Nah, dari gambar sudah jelas ya. Jadi apalagi di era zaman sekarang ini, di tengah pandemi COVID saat ini, nah, teknologi itu sangat dipentingkan sekali. Kenapa? Karena kita bekerja dari rumah sekarang. Nah, WFH. Mereka ya, kalau Mr. Rian dari sekolah belajar, kerja tetap di sekolah gitu ya. Nah, jadi ada beberapa orang bekerja itu dari rumah. Jadi kalau dia tidak mengerti masalah teknologi, minimal masalah jaringan internet ataupun masalah PowerPoint, laptop dan sebagainya yang ada di laptop, di PC-nya, ya akan gawat sekali itu gitu. Nah, jangan sampai seperti gambar ini ya. Nah, mesin menggantikan manusia. Awas kalian geser sana biar kami kerjakan. Nah, kan di rumah aja katanya tidur gitu. Nah, makin gawat. Bisa-bisa nanti nggak bahaya jadinya nanti. Kalau mesin kan ya nggak perlu digaji, paling cuma perbaiki spare part aja, perbaiki reparasi mesin-mesinnya saja kan gitu. Nah, jadi makanya kita sebagai generasi muda harus peka terhadap kemajuan teknologi ini, jangan dibiarkan gitu, harus diikutin gitu ya, jangan sampai tergilas gitu ya. Nah, dimana menurut Sadono Sukirno ya, pengangguran teknologi itu adalah merupakan pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Iya, that's right. Nah, menguntungkan juga bagi perusahaan, mereka bisa produksi lebih banyak, menggaji karyawannya lebih sedikit gitu, karena nggak butuh banyak-banyak karyawan lagi mereka untuk menghasilkan sebuah produk, cukup mesin 2 atau 3 ditambah dengan operatornya gitu. Nah, kan lebih simpel jadinya. Nah, itu dia pengangguran teknologi. Nah, kita lanjut cek. Sekarang yang berikutnya itu adalah nomor 5, yaitu pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran konjungtur ini ya, itu adalah kata Sadono Sukirno pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur atau perubahan kegiatan perekonomian, apalagi di tengah pandemi ini. Nah, itu lebih terasa pengangguran konjungtur. Nah, ya, terjadi perubahan kegiatan ekonomi, di mana terjadi yang namanya resesi ekonomi. Nah, ya, kalau terjadi resesi ekonomi, ya berarti kan daya beli masyarakat kan menurun jadinya kan. Nah, sementara kan pihak perusahaan ya tidak mau rugi gitu. Ya, secara otomatis mereka akan pangkas karyawannya. Agar apa? Agar perusahaannya tetap beroperasi gitu. Nah, kalau mereka pertahankan jumlah karyawannya sementara hasil produksinya yang terjual itu sedikit, ya perusahaan akan rugi. Nah, makanya di sini dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasinya gitu dia. Ya. Kemudian ide-ide dari kita bagaimana cara menciptakan pekerjaan sendiri gitu yang lebih kreatif gitu dia. Oke, memang sangat sulit sekali gitu. Apalagi tengah pandemi saat ini ya, mudah-mudahan pandemi ini berakhir gitu. Ya, sehingga kita bisa lagi bekerja dengan normal, kita bisa berekspresi lagi dengan normal, dan kita bisa, yang paling penting kita bisa bersaling sapa dengan teman kita. Nah, itu dia, sahabat kita bahkan keluarga kita kan gitu. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Nah, yang keenam ada namanya pengangguran muda ya. Pengangguran muda ini menurut Sukirno dia katakan adalah yang disebabkan oleh kurang memadainya keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Itu pengangguran muda. Nah, kemudian ada pengangguran tua ya. Dia juga mengatakan, Sukirno mengatakan pengangguran tua ini yaitu yang disebabkan oleh faktor usia seseorang ya, di mana
dia sudah lanjut usia ya, sehingga tidak dapat lagi menjalani karirnya. Nah, jadi itulah tadi 7 jenis pengangguran menurut 7 jenis pengangguran ya. Jadi itulah tadi 7 jenis pengangguran menurut sebab terjadinya pengangguran ya. Itu dia. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian tingkat pengangguran itu dapat dihitung dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, itulah cara menghitung tingkat pengangguran. Oke? Nah, mari kita lanjut cek. Sebelum dilanjut, subscribe dulu cek. Oke? Nah, penyebab pengangguran. Oke? Yang pertama, pertumbuhan penduduk ya. Artinya terlalu banyak jumlah penduduk sehingga angkatan kerja semakin banyak sementara kesempatan kerja itu sedikit. Nah, maka terjadilah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja. Maka menganggurlah sebagian masyarakat. Nah, kemudian angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memiliki standarisasi persyaratan kerja. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang tidak mampu diimbangi oleh pelamar kerja. Nah, ini paling fatal ini zaman sekarang. Nah, nggak bisa dia main laptop, nggak bisa dia hidupkan wifi, nggak bisa dia hidupkan hotspot. Aduh, malu kali kita. Nah, itu harus dipelajarin ya, apalagi generasi muda saat ini. Nah, kemudian ketidakberhasilan sektor industri. Nah, padahal sektor industri ini adalah paling banyak menampung yang namanya tenaga kerja. Kemudian kondisi perekonomian. Nah, itu dia ya. Itulah beberapa penyebab pengangguran. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya dampak pengangguran terhadap lingkungan sosial. Nah, ini sangat penting sekali kita pahami ya. Yang pertama dampak ekonomi. Nah, di mana menurut Femi de Koswara dalam Ristek tahun 2009, dia menyatakan dampak pengangguran bagi ekonomi menyebabkan turunnya daya beli rumah tangga baik untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan. Artinya jadi turun daya beli sektor rumah tangga ya, artinya kita sebagai masyarakat ya. Kemudian turun juga kualitas pendidikan kita artinya ya. Saya ulangin ya, pengangguran menyebabkan turunnya daya beli rumah tangga baik untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan. Ya kalau gaji nggak ada ya gimana kita mau sekolah yang bagus. Nah, kalau nggak ada duit gimana kita mau berobat. Nah, walaupun sekarang sudah ada BPJS, cuman agak lama prosesnya kan gitu. Nah, oke, yang selanjutnya dampak sosial. Nah, dampak sosial ini lebih fatal kalau orang yang menganggur. Ini bisa sampai terjadi tindakan kriminal di sini. Nah, ya. Nah, menurut Femi de Koswara juga ya, dalam Ristek 2009, dia menyatakan pengangguran berdampak psikologis pada individu. Yes. Nah, saya aja habis wisuda nganggur 1 minggu aja rasanya udah stres sekali gitu. Aduh. Karena keenakan di luar waktu kuliah gitu ya kan. Keenakan di luar waktu kuliah bermain sama teman, tapi ketika udah selesai kuliah, aduh pusing kepala, nggak kerja. Nah, padahal cuma 1 minggu loh gitu. Nah, depresi itu penyusutan. Depresi. Nah, mudah tersinggung. Oh, itu paling kau percuma kau sarjana kau nganggur, kau ngapain kau sekolah tinggi kau nganggur kan? Oh, itu bertumbuk pun jadi katanya kan. Percuma kau sekolah tinggi kau, percuma kau sekolah kuliah kau di UI kau di UGM kau di ITB nggak kerja kau cuma kayak gini, gaji kau cuma sekian. Itu pengen ditumbuk deh itu. Nah, dan mudah terprovokasi kita jadinya. Nah, bahkan dampak sosial pengangguran ini kita bisa merampok, membegal. Nah, itu yang bahaya. Dampak sosial ini yang paling bahaya. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan ini tadi, kebutuhan perut tadi, nah kebutuhan sehari-hari tadi, nah untuk beli pampers anak gitu, nah untuk sekolahkan anak gitu, untuk berobat anak, nah itu yang paling membahayakan kalau orang yang menganggur ini. Dia bisa berbuat apa saja, bahkan sampai tindakan kriminal. Nah, ya mudah-mudahan itu semakin berkurang di negara kita ini ya. Semoga mudah-mudahan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih baik ya mengenai tenaga kerja atau angkatan kerja ya. Semoga semakin banyak buka industri-industri yang bisa menampung lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Amin. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Nah, yang pertama menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang berikutnya menggalakkan kegiatan ekonomi informal.
kemudian meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan. Ini penting sekali mutu pendidikan. Yang berikutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang berikutnya mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja. Yang berikutnya mendorong investasi. Yang berikutnya meningkatkan transmigrasi, artinya yang padat penduduk ini ya carilah yang agak longgar kan gitu, tempat atau daerahnya agak longgar ya. Kemudian melakukan deregulasi dan debirokrasi. Nah, ini deregulasi pemerintah nih, birokrasi ya. Artinya jangan dipersulit gitu. Nah, jangan dipersulit investor datang ke Indonesia gitu untuk menanamkan sahamnya gitu. Karena kalau semakin banyak investor ke Indonesia, maka semakin akan terbuka lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Nah, memperluas lapangan pekerjaan ini berhubungan ini. Nah, oke. Nah, kalau kamu apa sih misterian ini? Nah, kalau kamu sebagai seorang murid, nah tugas kamu itu ya cuma satu sekarang, meningkatkan mutu pendidikanmu gitu. Bagaimana caranya? Ya sekolah yang benar. Jangan tawuran. Nah, jangan pacaran, maksudnya jangan pacaran yang berlebihan gitu. Nah, pacarannya yang masuk akal gitu ya, jangan yang berlebihan gitu misalkan. Nah, jadi ini kamu mutu pendidikanmu tingkatkan supaya apa? Supaya kedepannya kamu itu kerjanya bagus. Kamu bisa buka sebuah perusahaan sehingga menampung lapangan pekerjaan gitu. Nah, gitu dia. Jadi kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya dulu tidak bagus sekolah, suka cabut. Nah, itu nggak boleh ditiru gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi tingkatkan mutu pendidikanmu. Selagi orang tua masih punya, manfaatkan apa yang dipunya orang tua untuk meningkatkan pendidikanmu, mutu pendidikanmu. Oke? Nah, itu dia. Oke. Nah, selesai sudah topik kita yaitu mengenai ketenaga kerjaan ya, di mana tadi dalam video-video sebelumnya ada ketenaga kerjaan, sistem upah dan pengangguran. Nah, semuanya sudah selesai. Oke, terima kasih semua, sampai di sini video pembelajarannya. Ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dukung channel ini ya, geng, karena sangat susah sekali membuat PowerPoint-nya, mengeditnya, ngerekamnya gitu ya, supaya kalian mau menontonnya. Oke, terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.